Halo, selamat malam guys. Kita ketemu lagi, tapi kali ini kita akan mulai membahas soal-soal TKA ya. Bulan November, saya dengar kalian grade 11 yang naik ke grade 12, berarti grade 12 ya. Kalian akan menghadapi TKA. Memang ini tidak wajib, bagi yang mau ikut ya silakan ikut, yang tidak mau ikut ya silakan ya. Tetapi menurut saya akan lebih untung kalau kalian ikut. Jadi kalau ikut itu menurut saya tidak ada ruginya, tetapi justru lebih untung kalau ikut ya. Karena kalau kalian nanti akan mendaftar di SNBP, ya masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi, kalian wajib sudah ikut TKA. Ya, walaupun kalian mungkin belum terpikir untuk mengikuti SNBP, tapi siapa tahu tiba-tiba kalian terpikir ya di tengah jalan untuk mengikuti SNBP. Nah, kalau tidak ikut TKA bagaimana? Kan rugi ya. Jadi lebih baik ikut menurut saya. Tidak ada ruginya, justru lebih menguntungkan ya. Toh kalian akan belajar lalu mengerjakan soal-soal dan itu akan mengasah kemampuan berpikir kalian. Oke, nah kita langsung saja masuk ke soal pertama yang kita akan bahas ya. Jadi ada banyak soal yang sudah saya siapkan. Kita akan bahas satu persatu. Jadi satu video cukup untuk satu soal ya, supaya tidak terlalu panjang dan tidak memusingkan begitu ya. Oke, kita ambil soal-soal ini dari simulasi yang diadakan oleh eh, kementerian. Jadi ini soal-soal simulasi resmi ya. Saya ambil dari situ. Oke. Ya, ini soal pertama yang saya ambil. Ini soal limit ya. Nilai dari limit untuk x mendekati 2 untuk fungsi x kuadrat plus 5x minus 14 per 4 minus akar x kuadrat plus 12. Itu pertanyaannya ya. Jadi kebetulan ya, sebelum video ini kita membahas limit ya. Di video-video sebelumnya kita banyak membahas tentang limit. Jadi saya ambil soal-soal limit lebih dulu untuk simulasi TK-nya. Oke, kita langsung saja bahas ya. Ya, kita bahas soal ini. Ya, saya pindahkan ke slide baru supaya kita punya ruang untuk coret-coret, begitu ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas dalam tutorial tentang limit, maka cara yang kita lakukan, langkah pertama yang kita lakukan untuk limit itu selalu substitusi ya. Kita cek dulu hasil substitusi langsungnya. Ini kalau kita substitusi maka hasilnya akan 0 per 0 ya. Ini akan 0 per 0 kalau kita substitusi langsung. Ya. Nah, karena hasilnya 0 per 0 yang merupakan bentuk tak tentu, maka dibutuhkan treatment. Nah, ini fungsi aljabar untuk X mendekati bilangan tentu, ya. Nah, kita lihat di bagian penyebut, yaitu 4 minus akar X kuadrat plus 12, itu ada bentuk akarnya. Ya, kita kalikan dulu dengan sekawannya berarti ya. Kita kalikan dengan sekawan per sekawan. Ya, kali sekawan dari penyebut berarti, yaitu 4 plus akar X kuadrat plus 12 ya, per 4 plus akar X kuadrat plus 12 ya, dikali sekawan per sekawan. Ingat mengapa harus sekawan per sekawan? Ya, karena kalau tidak diperkan berarti kita mengubah soal ya. Sekawan per sekawan itu kan nilainya sama dengan 1. Kita tidak sedang mengubah soal, berarti hanya mengubah bentuknya saja. Value-nya tetap sama ya. Oke, kemudian di bagian pembilang kita tidak perlu menghitung. Kita tuliskan saja. Maka menjadi limit X mendekati 2 untuk, saya tuliskan saja di sini, X kuadrat plus 5X minus 14 dikali
4 plus akar X kuadrat plus 12. Jadi tidak perlu dilakukan perhitungan ya. Kita cukup tuliskan saja. Oke. Kemudian yang bawah itu yang kita hitung karena itu sekawan. Ya, 4 dikali 4 itu 16. Kemudian minus akar X kuadrat plus 12 ini. Yang kiri dikali yang kanan plus akar X kuadrat plus 12. Maka menjadi minus, akarnya hilang ya. Dan tanda di dalam kurung, ya, yang di dalam kurung itu berarti yang ada akarnya itu. Nah, itu kan berubah semua. Maka menjadi minus X kuadrat minus 12. Oke, itu ya. Nah, lalu 16 dikurangi 12, bisa kita hitung. Hasilnya adalah 4 plus 4. Ya. Nah, kita tuliskan dulu supaya kelihatan lebih jelas ya. Limit X mendekati 2. Pembilangnya tetap X kuadrat plus 5X minus 14 dikali 4 plus akar X kuadrat plus 12. Oke, kemudian penyebutnya itu menjadi minus X kuadrat plus 4. Oke ya, kita perhatikan bentuknya menjadi seperti itu. Nah, bentuk akar di bagian penyebut itu sudah hilang, ya. Tetapi muncul bentuk akar di bagian pembilang, tetapi itu tidak masalah, ya, karena bentuk akar ini tidak menyebabkan nilai ketika disubstitusi itu menjadi 0. No problem, ya, karena itu 4 plus, 4 ditambah, bukan 4 minus. Kalau 4 minus tadi dia menjadi 0 ketika dilakukan substitusi untuk X sama dengan 2. Gitu ya. Jadi itu nggak masalah, aman. Nah, sekarang ini masih 0 per 0 kalau disubstitusi. Kenapa? Karena faktor pembuat 0-nya masih ada. Nah, faktor pembuat 0 untuk X mendekati 2 itu apa faktor pembuat 0-nya? X minus 2. Ya, X minus 2 itulah faktor pembuat 0. Nah, maka faktor pembuat 0-nya itu kita keluarkan dari pembilang dan penyebut untuk kemudian kita coret, ya, kita buang. Oke? Ya. Nah, saya tuliskan di sini X minus 2. Di bawah juga di penyebut X minus 2. Oke ya? Nah, lalu saya tuliskan dulu seperti ini. Kemudian yang 4 plus akar X kuadrat plus 12 tetap. Ya, saya tuliskan saja tetap. Oke? Nah, sekarang yang bagian atas pembilang X kuadrat plus 5X minus 14, kita keluarkan X minus 2-nya. Maka di sini menjadi bagaimana? Nah, X kuadrat dibagi X saja langsung ya, seperti video yang sudah kita buat tentang trik ya, tentang trik bagaimana memfaktorkan dengan cara cepat khusus untuk soal-soal seperti ini sih ya. Jadi X kuadratnya dibagi dengan X itu X. Kemudian minus 14 ini. Minus 14 dibagi dengan minus 2. Berarti plus 7. Sudah aman. Ya. Ini aman. Jadi bagian tengahnya kita abaikan saja. Karena X minus 2 pasti merupakan faktor dari X kuadrat plus 5X minus 14. Ya, jadi karena dia merupakan faktor, kita langsung saja dengan cara trik seperti itu ya. Oke. Kemudian yang bawah juga kita lakukan dengan cara yang sama. Berarti minus X kuadrat dibagi X, hasilnya minus X. Oke. Kemudian plus 4, konstantanya ini plus 4 dibagi minus 2, hasilnya adalah minus 2. Sudah, aman. Ya, nah ini kan kemudian dicoret faktor yang sama, faktor pembuat nolnya, yang kita memang rekayasa supaya keduanya bisa dicoret, baik di atas dan di bawah. Ya, dicoret, artinya dibagi. Bukan menjadi 0, tapi ketika dibagi mereka masing-masing menjadi 1. Gitu ya. Nah, setelah itu kita lakukan substitusi. Ya, X mendekati 2. Berarti 2 disubstitusi ke X. X-nya disubstitusi oleh 2, digantikan oleh 2. Maka menjadi
Perhitungannya kemudian ya menjadi 2 ditambah 7. Oke, 2 ditambah 7 dikali 4 ditambah dan 2 kuadrat ya, akar 2 kuadrat ditambah 12. Oke, dibagi minus 2 ya. Oke, maka menjadi 9 dikali 2 kuadrat 4 ditambah 12 itu 16, ya akar itu 4 tambah 4 8. Ya, dibagi minus 4. Oke, nah ini kita coret saja. Coret ya. Tinggal 2, di sini tinggal minus 1. Oke? Nah, 9 dikali 2 per minus 1 hasilnya minus 18. Ini jawabannya, itu hasilnya. Oke? Semoga bisa dipahami ya.